memahami cara berpikir bandar. Kamu adalah korban dari bandarmologi, maka saksikan video ini sampai selesai. Teman-teman sekalian, selain fundamental analisis tentang laporan keuangan, kita juga harus bisa memahami bandarmologi atau pergerakan bandar di bursa. Bandar ini secara internasional namanya MM atau market maker. Kalau di Amerika sudah disahkan, orang yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk menggerakkan atau menurunkan market, dia harus mendaftarkan sebagai market maker. Indonesia sebenarnya mau menuju ke sana, tapi kok belum disahkan. Jadi market maker ini sifatnya sekarang masih terselubung, teman-teman, ya. Jadi market maker ini akan menggerakkan saham-saham yang mana? Tentunya saham-saham yang kapitalisasinya rendah, sehingga dia nggak perlu banyak-banyak uang untuk dia bisa menggerakkan dari kantong kiri ke kantong kanan, atau dari kantong kanan ke kantong kiri, dari bid over ke bid ke over, ke bid ke over, dari tinggi ke rendah, dari rendah ke tinggi, yang akhirnya dia bisa mencetak laba. Yang pertama saya ingin jelaskan cara berpikir bandar. Apabila bandar itu belum punya barang, ya misalkan contohnya WiFi. WiFi dipandang sebagai perusahaan yang cukup menarik misalkan. Dengan kapitalisasi di bawah 2.000, maka setelah dia hitung-hitung nih, dia mungkin butuh berapa miliar untuk ngerakin saham WiFi ini. Taruhlah 500 miliar. Taruhlah kemudian dia punya dana 500 miliar. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Karena dia belum punya barang, dia akan seperti pedagang di pasar dong. Dia harus kulakan. Dia harus kulakan saham WiFi. Salah satu cara kulakannya itu bisa di secondary market maupun di primary market. Kalau di secondary market, dia dekatin tuh orang-orang yang punya saham WiFi yang mau dijual, tapi yang jumlahnya banyak, misalkan 5 juta lembar gitu ya. Nah, dia dekatin tuh, siapa tahu dia mau jual. Kalau mau jual dia beli murah gitu ya. Terus kalau nggak bisa berarti dia coba untuk memainkan market supaya dia dapat barangnya. Caranya adalah dia menebarkan ketakutan terlebih dahulu melalui media, melalui sosial media, dan melalui influencer. Misalkan nih, amit-amit nih ya, ini hanya skenario ya, tolong mohon maaf nih PT Surt ya pemimpinnya, saya hanya ilustrasi, ini bukan kejadian sebenarnya. Misalkan nih, dia pengen dapat barang WiFi di harga murah, kira-kira mungkin 1.600. Maka apa yang dilakukan? Dia akan menebarkan ketakutan. Supaya apa? Supaya holder yang notabene banyakkan retail misalkan, yang lebih gampang dipengaruhi, yang lebih suka trading, yang panikan kalau sahamnya merah, ya, maka dia sebar ketakutannya. Caranya adalah dia sebarkan keburukan-keburukan tentang WiFi. Dia sebarkan hal-hal berita industrial yang bisa menyebabkan pesimisme terhadap WiFi. Dia akan sebarkan berita-berita profil direksi atau komisaris atau segala macam kasus yang pernah menaungi WiFi. Ya, dia akan mencoba menciptakan berita yang menggagalkan rencana WiFi. Misalkan rencananya dia untuk internet murah 100.000 untuk 100 Mbps. Mungkin dia akan bilang itu nggak mungkin, segala macam, melanggar regulasi segala macam. Akhirnya berita itu meledak di market dan Anda baca, wahai investor retail Indonesia yang 7 juta ini.
Anda baca kemudian Anda menjadi tidak yakin sama WiFi. Waduh, ini gimana ya? Kok beritanya kayak gini ya? Ini kayaknya bakal turun ini. Bakal nyungsep ini WiFi ini. Kalau nggak saya cut loss, bisa-bisa tambah nyungsep. Nah, Anda kemudian bicara di WA group, Anda bicara di komunitas saham Anda, dan akhirnya ketakutan itu menyebar seperti virus. Kalau sudah menyebar, kemudian orang-orang pada takut dan kemudian pada cut loss. Itulah yang ditunggu bandar. Begitu Anda cut loss, harga akan turun dari 2000 turun ke 1600. Maka dia siapin duit 500 miliar lagi tadi untuk membeli saham WiFi. Mungkin nggak semuanya, mungkin sekitar berapa? 400 miliar atau 450. 50 miliarnya buat biaya entertainment, edukasi, biaya sosialisasi tadi, menciptakan ketakutan tadi. Setelah dia dapat barangnya, apa yang dia lakukan? Kebalikannya, dia menciptakan optimisme kembali terhadap misalkan saham WiFi. Dibilangnya kemarin itu nggak jadi kok, itu hanya berita palsu ya. Oh, ini tetap manajemen WiFi tetap solid, rencana 100.000 per 100 Mbps itu tetap bagus, tetap akan jalan. WiFi kerjasama dengan PTX misalkan, taruhlah dengan Telkom, WiFi dapat investor asing, WiFi dapat tambahan pejabat yang masuk lagi selain Hasim, selain Pak Fadil Muhammad, selain Alwin Rashid. Akhirnya Anda membaca juga dan akhirnya Anda, mungkin naik lagi nih WiFi nih. Beritanya positif nih, lalu Anda sebarkan di WA group Anda panasi teman-teman Anda, dan akhirnya jadilah itu barang. Optimisme kembali terjadi. Kemudian Anda buy dari 1.600 naik 1.700 sampai ke 2.000, 2.000, 2.100, 2.200, 2.300, 2.500, 2.450. Dia langsung sell barangnya yang 400 miliar tadi. Akhirnya dia untung karena dia ambil di 1.600, kemudian dia jual di 2.450. Dan ketika sama-sama Anda di 2.450, kemudian dia kan sudah jualan, artinya dia kemudian harganya turun 1, 2%, 3%, 4%. Anda di sini nggak gerak nih. Anda bilang, itu paling akan naik lagi, nggak mungkin lah, udah bagus begini, beritanya bagus. Anda nggak cut loss. Turun lagi, dan akhirnya Anda nyangkut. Ini yang disebut korban investor retail, gitu ya. Nah, itulah pola pikirnya, gitu ya. Pola pikir bandar, pola pikir wheels, ya. Kalau Anda masih terus-menerus sistemnya seperti yang Anda lakukan sekarang, ketika saham itu turun, terutama yang fundamental bagus, ketika turun itu sebenarnya ada indikasi permainan bandarmologi. Dan Anda ikut-ikutan arus, Anda tidak mengecek fundamentalnya masih bagus atau enggak, gitu ya. Fundamental itu masuk laporan keuangan, profitnya, omsetnya, kemudian PBV-nya, PER-nya, ROE-nya, ROI-nya. Ya, itu Anda nggak lihat karena Anda nggak paham, gitu ya. Kemudian sepanjang Anda melakukan bahwa sesuatu yang turun itu Anda anggap jelek dan Anda cut loss, dan sesuatu yang naik itu Anda anggap yang baik dan Anda FOMO, sejauh itu Anda akan menjadi korban dari market manipulation yang dilakukan oleh para bandar ini. Bagaimana pendapatmu?